Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat diguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil katalino bocuramin ka surga, basenga kaju bata. Arus. Yang terhormat narasumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang hadir via Zoom meeting, Ibu Veronica Maria Sihombing pada kesempatan malam hari ini beserta tim yang saya hormati, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Hanidil. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMA, yang saya hormati pejabat struktural lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, juga pejabat fungsional ya, struktural dan fungsional barangkali juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Ketua MKKS yang hadir saat ini Pak Dwi, terima kasih, nyambung ya kebiasaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah barangkali juga hadir ini yang ingin bersama-sama kita bersilaturahmi membahas tentang implementasi kurikulum merdeka yang tentu saat ini sudah diimplementasikan di sekolah masing-masing, dan tentu yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang juga menjabat sebagai Wakasek kurikulum. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan sehat sampai selesai dan sampai kembali ke tempat masing-masing ya, ke sekolah masing-masing, kabupaten masing-masing, dan mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, kita sekalian pernah mungkin berpikir ya atau mendengar satu ungkapan bahwa sekolah itu tidak penting dan manusia bisa belajar secara mandiri, apalagi sekarang sudah ada handphone, gadget ya yang mungkin canggih-canggih, yang informasinya bisa tersedia di dunia maya ya, yang bisa kita dapatkan secara mandiri melalui Mr. Google ya, atau melalui googling masing-masing. Tentu ungkapan tersebut bukan suatu yang asing bagi masyarakat kita, sehingga tidak sedikit anak muda yang mungkin agak malas untuk ikut bersekolah ya. Namun tentu kita juga berharap pikiran seperti itu tidak berkembang atau tidak muncul di peserta didik kita atau bahkan di guru-guru kita ya. Bill Gates dan juga Steve Jobs ini merupakan dua orang yang hebat dunia yang berhasil membangun bisnis di bidang teknologi, meskipun keduanya tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Namun pada faktanya hanya sangat sedikit orang yang tidak bersekolah dan bisa sukses. Kalau di Indonesia itu seperti Ibu Susi ya, yang juga sukses di dalam karirnya dengan pengalaman-pengalaman dan bakat-bakat bisnisnya. Sebagian besar orang-orang yang tidak bersekolah menemui kesulitan, tentu bahkan juga mungkin kebuntuan dalam membangun hidup yang bahagia dan berkualitas. Tentu kita meyakini semua bahwa pendidikan itu adalah satu hal yang sangat penting bagi kita semua, bagi anak-anak didik kita, dan sekarang pendidikan itu semakin pesat berkembang dengan cepat, dan kita sebagai guru-guru ya ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan maupun teknologi.
Hadirin yang berbahagia, pendidikan dan sekolah memang tidak menjanjikan setiap orang yang bersekolah ini sukses, namun sekolah dan pendidikan akan meningkatkan dan memperbesar peluang seseorang untuk sukses. Telah berpuluh-puluh abad lamanya sejak zaman Yunani kuno, sistem pendidikan melalui persekolahan atau akademi terbukti lebih efektif dalam membangun kemampuan berpikir, kognitif, mengembangkan sikap serta peningkatan keterampilan atau skill dibandingkan dengan belajar secara otodidak. Nah, rahasia keunggulan sistem persekolahan tersebut tentu letaknya adalah pada kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, barangkali kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sedang berupaya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, saat ini ada di antara Bapak Ibu semua yang di sekolahnya itu telah mengimplementasikan kurikulum baik itu Merdeka Belajar maupun juga Merdeka Berubah dan juga Merdeka Berbagi. Kita berharap kita terus berproses ya sehingga bisa terus mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dan Merdeka Berbagi. Ini harapannya agar semuanya dapat melaksanakan mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu masih ada yang di sini di sekolahnya melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar? Bisa angkat tangan? Masih? Oh masih ya. Masih ada beberapa. Yang sudah Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, Merdeka Berubah, sudah banyak juga ya. Oh berarti yang banyaknya lagi ini sudah Merdeka Berbagi ya? Coba angkat tangan yang Merdeka Berbagi. Oh ternyata belum mengimplementasikan, belum. Sepertinya kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya semuanya, tetapi masih ragu-ragu sepertinya barangkali karena di sekolahnya mungkin ada yang sudah melaksanakan guru-gurunya ya, tapi ada juga yang belum 100% bersama-sama ya, bersama timnya di sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Sehingga hari ini Bapak Ibu semua kita undang untuk melaksanakan bimbingan teknis ya implementasi kurikulum Merdeka. Saat ini bisa bersilaturahmi bersama, bisa berbagi juga. Nanti juga Ketua MKKS juga mungkin nanti akan berbagi dengan kita semua bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu di sekolah. Nah, kita juga saat ini sudah ada sekolah program sekolah penggerak ya, tentu hadir ya saat ini ya. Hadir semua yang sekolah penggerak, angkat tangan. Ada 30-an sekolah ya untuk SMA. Oke. Nah tentu yang program sekolah penggerak sudah menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka Berbagi ya. Jadi sudah berbagi ke sekolah-sekolah di lingkungan terdekat ya, baik yang SMA juga ataupun juga mungkin ada yang berbaginya itu ke SMP. Nah, saya berharap program sekolah penggerak yang menerapkannya sudah berbagi dengan sekolah-sekolah di lingkungannya, baik yang sudah di SK-kan ya, maupun yang tidak masuk di dalam SK. Jadi jangan berpatokan dengan SK. Ya, hanya sekolah ini loh tugas kami, jadi tidak seperti itu ya. Tapi terus berproses, berbagi lagi dengan sekolah-sekolah lainnya yang mungkin juga mengundang Bapak Ibu yang ada di sekolah yang sudah mengimplementasikan, mengundang untuk berbagi ke sekolah yang membutuhkan. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu, peserta sekalian,
Saya berharap semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sambil kita mencari dan juga berbagi ilmu serta pengalaman bagi Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di forum ini. Sesungguhnya tujuan kita semua, visi kita sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang memajukan pendidikan khususnya di Kalimantan Tengah agar Kalteng maju pendidikannya dan menjadi makin berkah. Ini tentu harapan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, mengingat implementasi kurikulum Merdeka, kita juga ingin penguatan profil pelajar Pancasilanya juga berjalan dengan baik ya. Tema-tema yang dipilih bisa sinergi antar guru mata pelajaran, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri tapi benar-benar tim kerja di sekolah yang melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila dan produknya memang benar-benar yang dibutuhkan oleh peserta didik kita dan bisa menjadikan mereka mandiri nantinya ya. Jadi beberapa penguatan profil pelajar Pancasila harus kita terapkan benar-benar di sekolah sehingga peserta didik kita itu kalau hanya mendengarkan secara teori tentu ingatannya hanya jangka pendek. Tetapi ketika melakukan ya menghasilkan, kemudian mereka menjadi bangga dan semakin percaya diri, ternyata mereka bisa menghasilkan produk, apalagi produknya itu bisa dijual dan mereka juga berani untuk menjual ya, berani untuk menyapa pelanggannya, kemudian menyampaikan produknya kepada pelanggan, kemudian lagi menghasilkan uang. Ini tentu membuat mereka semakin percaya diri bahwa oh ternyata mereka bisa. Dan nanti pada akhirnya mereka kita latih untuk bisa melihat peluang ya, kemudian juga bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang tua. Ini tentunya harapan-harapan kita. Kemudian juga mengingat implementasi kurikulum Merdeka, saya berharap juga perencanaan yang ada di sekolahnya juga sudah melaksanakan perencanaan berbasis data. Ya, jadi rapornya harus diperhatikan, mana yang merah itu yang ditingkatkan kegiatannya, mana yang masih kuning tentu juga menjadi perhatian bagi Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu Wakasek kurikulum ini berat ya, karena yang dihadapi bisa jadi guru-guru yang lebih tua, yang mungkin sudah jenuh ya, kemudian juga sudah kurang melek teknologi. Saya yakin itu yang dihadapi Bapak Ibu Wakasek kurikulum. Tetapi saya yakin kalau dia ditunjuk oleh kepala sekolah, dia pasti sudah benar-benar orang yang hebat, yang bisa melakukan pendekatan dengan Bapak Ibu guru, baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda, yang masih semangat, yang energinya juga kadang berlebihan ya. Tetapi Bapak Ibu Wakasek kurikulum pasti bisa bekerja sama dengan semua guru hingga timnya bisa hebat di sekolah. Ini harapan saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka demikian ya yang saya sampaikan pada kesempatan menyampaikan sambutan malam hari ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang nanti akan sharing ilmunya kepada Bapak Ibu Wakasek kurikulum maupun juga kepala sekolah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan kita semua dan menjadikan kegiatan ini bermanfaat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.